Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Dalam tema Natal tahun ini yang dipilih oleh Persekutuan Gereja Indonesia dan juga Konferensi Wali Gereja Indonesia, pulanglah mereka melalui jalan lain. Tapi panitia juga memberikan kepada saya tema hari ini, yaitu bisa tolong next sebentar. Ini dia, ya. Ini subtema kita. Berjalan bersama Tuhan menghadapi rintangan dan tantangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 tahun lebih kita melewati situasi yang tidak mudah, ya. Di tengah-tengah pandemi, Natal kita bentuknya jadi seperti ini, saudara, ya. Nah, tapi hari ini meskipun masih ada pandemi, tapi kita bersyukur kalau Tuhan memberikan kesempatan kita berkumpul secara bersama-sama di tempat ini. Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita, sebagaimana yang kita juga sudah lihat dan saksikan dalam narasi Natal, percakapan antara Majus dan Herodes, Matius pasal yang kedua. Saya ingin mengajak kita melihat ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya juga sudah menuliskan ayatnya di depan. Jika Bapak Ibu ingin membaca, silakan. Bisa melihat di HP, di Alkitab saudara, maupun juga di layar. Kita baca bergantian. Saya mulai membaca ayat pertama, Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang kedua. Kita bergantian sampai ayat yang ke-12. Saya mulai ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, di manakah dia, raja orang yang dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan melakukan saya sendiri. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memiliki Yehuda, karena dari kegagalan akan masuk seorang pemimpin yang akan menghalakan umat besar. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian mereka berkata, pergi dan sedihlah dengan sesama apa-apa mengenai anak itu, dan segera menemukan dia, katakanlah padaku supaya aku datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena tidak sangka memiliki percaya yang membawa kepada Herodes, maka orang mereka menerimanya lalu tidak ramai. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kembali merayakan Natal, maka pertanyaan ini jadi menarik buat kita. Apa saja yang paling saudara ingat pada waktu merayakan Natal? Seorang teolog yang pernah menuliskan sebuah buku tentang Natal bilang begini, kalau Yesus ikut perayaan Natal kita sekarang, Bapak Ibu sekalian, mungkin Yesus akan terbengong-bengong kagum dengan semua dekorasi yang ada di dalam Natal kita.
Mungkin Yesus akan bertanya ya, apa hubunganku dengan Santa Claus? Sepupu. Yesus sepupu sama Santa Claus? Apa hubungannya Yesus dengan pohon terang, pohon Natal? Tentu semua itu punya makna yang baik, tetapi bukan berarti itu adalah Natal itu sendiri. Karena itu kita tidak menolak kemeriahan Natal dengan semua pernak-perniknya. Tetapi biarlah kita tidak kehilangan fokus yang utama. Natal artinya lahir. Siapa yang lahir? Ya, Yesus yang lahir ya. Jadi kalau kita bicara Natal, itu bukan hari lahirnya Santa Claus, hari lahirnya Frosty the Snowman, bukan saudara ya. Tetapi Natal adalah kelahiran Kristus. Christmas is Jesus' birthday. Karena itu ada pernyataan dalam bahasa Inggris mengatakan begini, apa yang paling penting di dalam Christmas? Apa yang paling penting di dalam Natal? What is the most important thing about Christmas? The most important thing about Christmas. Saudara perhatikan ini ya. Oke. Oops. Sorry, tolong. Oke. The most important thing about Christmas is the first 6 letters. C-H-R-I-S-T. Bagian utamanya Christmas adalah Christ. Bayangkan kalau Christmas without Christ tinggal Mas. Ini bukan perayaan mas-mas saudara ya. Ini perayaan tentang Kristus. Karena itu kalau tidak ada Natal, tidak ada Yesus di dalam Natal, Natal itu kosong. Christmas is empty without Jesus. And Jesus supposed to be at the very heart of our Christmas. Karena itu malam hari ini saya ingin mengajak kita fokus kepada siapakah Yesus. Who is Jesus? Kalau saudara melihat pertanyaan ini, maka kita bisa melihat di dalam percakapan antara para Majus dengan Raja Herodes. Saya tidak mengangkat khusus tentang mereka pulang lewat jalan lain, karena saudara mungkin juga sudah melihat di dalam drama tadi. Mari kita lihat sebentar beberapa hal tentang kisah ini. Dituliskan di dalam ayat pertama, orang-orang Majus itu mengikuti bintang. Saudara, dalam penyelidikan, kalau kita perhatikan, itu perjalanannya cukup jauh, saudara ya. Dari manakah mereka? Saudara perhatikan ya. Mereka kemungkinan dari Babel. Mereka orang-orang bijaksana dari Babylon. Lalu mereka melewati jalan yang umum pada waktu itu. Itu kurang lebih berapa jauh, saudara? Nah, ini kira-kira 900 mil. Itu kalau jalan kaki aja 120 hari. Jadi itu perjalanan yang panjang. Dan ketika mereka bertanya kepada Herodes, perhatikan pertanyaan mereka. Di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Dari mana mereka tahu ada raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Karena mereka dikatakan melihat bintangnya. Saudara, dari mana bintang itu? Para penafsir Alkitab beberapa memberikan keterangan begini. Nampaknya orang-orang di Babel, ingat orang Yahudi pernah dibuang ke Babel. Mungkin perjanjian lama mereka juga disalin ke dalam bahasanya orang Babel, mungkin. Atau orang-orang bijaksana di Babel itu kemudian membaca perjanjian lama. Ayat apa yang kira-kira mereka baca? Kemungkinan besar kata ahli-ahli adalah ayat ini. Bilangan 24 ayat yang ke-17. Apa isinya? Aku melihat dia tetapi bukan sekarang, atau aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub. Tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukkan pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set, dalam Bilangan 24 ayat 17. Tidak heran, kemungkinan besar inilah yang mereka lihat. Bintang Yakub. Dan apa kesimpulannya? Kalau demikian, ada bintang terang, ada raja yang lahir. Memang istilah Yesus sebagai raja orang Yahudi di dalam Injil Matius dicatat ya. Kalau saudara baca Alkitab di bagian awal, di manakah dia raja orang Yahudi?
Ini bikin kesel Herodes. Di bagian akhir, kalau saudara baca di kisah Matius 27 ayat 37, di atas kepala Yesus ditulis, inilah Yesus Raja orang Yahudi. Mulai dari awal ya, sampai bermahkota duri. Makanya seorang penafsir bilang begini saudara ya, baik kelahiran Yesus maupun kematiannya itu membuat orang Yahudi gelisah. Sebaliknya, kalau saudara lihat di sekitar kisah Yesus, orang-orang non-Yahudi justru datang menyembah dia. Lihat orang Majus dari timur, dan lihat di akhir juga seorang kepala pasukan Romawi pada saat kematiannya. Yesus Raja orang Yahudi. Saudara ingat, pada masa itu raja itu berdasarkan keturunan, bukan pemilihan. Karena itu, ketika mereka datang ke istana Herodes, lalu mereka tanya, di manakah raja orang Yahudi? Mungkin Herodes akan cek, istri gua ada yang baru melahirkan enggak? Itu yang bikin Herodes agak bingung gitu ya. Hah? Ada mana raja yang baru lahir? Aku lagi nggak punya anak yang lagi ditunggu kelahirannya. Sehingga itu menjadi sesuatu yang menggelisahkan saudara. Karena itu kita sudah lihat tadi kisahnya ya. Dia panggil para imam ahli Taurat, lihat cek perjanjian lama. Nah ini ketahuan. Di Bethlehem ditanya Yudea. Orang pintar, tahu isi Alkitab, tapi nggak paham untuk mencari raja itu. Ini nubuat yang digenapkan di dalam Mika 5 ayat yang pertama. Saudara, malam hari ini saya ingin ajak kita periksa sebentar, lihat sebentar reaksinya Herodes. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan reaksi Herodes ya, ayat yang ketiga. Nah ini ayatnya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Kalau Bapak Ibu bisa membayangkan, kalau kayak Walt Disney ya, itu satu kota itu gitu, terkejut bareng. Mengapa terkejut? Saudara, waktu saya menggali tentang Raja Herodes, ternyata wow, sejarahnya mengerikan sekali. Saudara, kalau mau tahu sedikit tentang Raja Herodes, saya coba berikan petunjuknya saudara ya. Jadi Raja Herodes ini masa pemerintahannya terkenal penuh dengan lumuran darah. Kerajaan Romawi yang waktu itu menjajah mengangkat Herodes untuk jadi raja boneka. Mungkin saudara bingung, kenapa Herodes ini, ada masalah apa? Karena ternyata Herodes itu sesungguhnya orang asing. Dia bukan orang Yahudi sama sekali. Papanya orang Edom, mamanya putri Arab. Jadi Herodes sebenarnya sama sekali tidak punya hak untuk tahta duduk sebagai raja orang Yahudi. Akibatnya apa? Nah ini akibatnya. Tahtanya sangat goyah. Dan dia kehidupannya sangat paranoid. Karena dia hidup dalam ketakutan. Takut saingan-saingannya. Karena nanti akan mengambil tahtanya. Tadi Raja Herodesnya sudah menunjukkan itu ya. Sampai bayi kecil pun dibunuh. Takut tahtanya diambil. Siapa yang mencurigakan? Dia bunuh. Saudara tahu siapa saja yang dia bunuh? Ayo belajar sejarah ya. Yang dia bunuh. Nah ini ngeri juga saudara ya. Dia membunuh istrinya, namanya Mariana. Dia bunuh mamanya, namanya Alexandra. Dia bunuh 3 putranya, Aristobulus, Alexander, Antipater. Dia membunuh lebih daripada setengah anggota Sanhedrin. Dan dia membunuh juga banyak pamannya. Dia membunuh saudara sepupu dan kerabat lainnya. Wow, ini raja gila benar. Jadi kalau dibilang dia bunuh anak di bawah 2 tahun, apalah artinya? Yang dekat aja dibunuh. Saudara, sejarah mencatat, ngeri juga catatannya ya. Ini seorang sejarawan Yahudi bilang begini, Herodes adalah monster yang tidak punya belas kasihan. Kaisar Agustus sendiri, Kaisar Romawi bilang begini, lebih aman menjadi babinya Herodes daripada jadi anaknya. Papa macam apa ini? Dia terkejut, dia gelisah, dia khawatir, dia terganggu. Makanya ketika para Majus datang, itu mengejutkan Herodes.
Tapi kalau saudara pikir-pikir, reaksi Raja Herodes mungkin kita bilang gelo ini. Ini raja gila. Tapi mari evaluasi hidup kita. Saya menuliskan begini ya. Reaksinya Raja Herodes terhadap kehadiran Kristus sesungguhnya adalah cermin kita semua, manusia yang telah jatuh dalam dosa. Di dalam dosa manusia menjadi raja karena apa yang aku mau, apa yang aku suka, bukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang Tuhan suka. Sebenarnya reaksi Herodes itulah gambaran reaksi kita. Bagaimana kalau Natal ini saya kasih tahu, hei, ada raja yang mau memerintah hidup saudara. Mungkin saudara bilang, aduh Pak Pendeta, ini saya rajanya, ngapain dia ganggu-ganggu hidup saya? Saudara, kalau Yesus sungguh-sungguh raja, berarti siapa yang ada di tahta hatimu? Yesus. Saudara rela turun tahta? Ini bukan buat kita, saudara. Tahta ini ya. Saya menuliskan, jika Yesus yang lahir pada waktu Natal adalah Raja sejati, maka setiap kita yang menyambutnya dalam hidup kita harus rela turun tahta. Jika Yesus adalah Raja dalam hidupku, maka aku harus turun tahta. Siapa Yesus? Dia adalah Raja. Saya baru sadar waktu persiapan Natal ini, banyak sekali lagu kita itu bilangnya Yesus Raja. Hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu. Berarti saudara siap turun tahta? Ya. Tidak mungkin di tahta di pangku-pangkuan kan? Raja pangku-pangku gitu ya. Nggak bisa, cuma ada satu raja. Sehingga seorang teolog bernama Timothy Keller mengatakan kalimat ini, only one person can sit on the absolute throne. Hanya satu orang, satu raja yang bisa duduk di takhta itu. That is the one and true king. Tidak bisa dua raja bersamaan. No. Banyak orang senang dengan Yesus, tapi jadikan Yesus konsultan. Butuh apa-apa datang sama Yesus. Kalau sudah selesai, bodo amat. Oh, raja nggak gitu saudara ya. Pendeta yang sama Timothy Keller mengatakan begini ya, most people want Jesus just as consultant rather than a king. Mungkin kita trauma dengan raja ya. Mungkin kalau saudara, wah raja-raja, apalagi kalau kita lihat raja dunia begitu ya, waduh raja-raja di masa dulu itu raja-raja yang mengambil semua dari rakyatnya. Tapi kalau saudara lihat siapa Yesus, kalau raja dunia itu saudara mengambil segala sesuatu dari rakyatnya. Tetapi raja sorgawi kita, dia justru memberikan segalanya, bahkan nyawanya bagi kita. Karena itu pertanyaannya sederhana ya, is God the King of your life? Natal ini kita merayakan apa? Kita merayakan bahwa yang lahir itu adalah sang raja. Dan ingat, dia raja berarti saudara dan saya turun tahta. Kalau hidupku dia adalah raja, maka pertanyaannya ini lagi saudara ya. Coba kita lihat, hidupku itu rencanaku atau rencananya? Ya harusnya sih rencananya. Jika Yesus adalah raja, maka aku harus ikut rencananya. Banyak orang datang sama Tuhan Yesus kasih proposal, Tuhan ini yang saya mau, ACC ya. Kebangetan jadi Tuhan gak kasih yang saya mau. Lama-lama jadi pertanyaan, siapa yang raja? Tapi kalau dia adalah raja, maka biarlah kita taat kepadanya. Kita akan segera menutup tahun 2022. Maka pertanyaan penting bagi kita, apa yang sudah tahun ini ajarkan bagi kita? Apakah kita masih jadi raja? Kita yang kita mau bukan apa yang Tuhan mau.
Kita akan masuk tahun 2023, saudara ya. Dan tahun 2023, ingat, studi pekerjaan itu bukan segala-galanya. Tapi ingatlah, menjadikan Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita. Saya tulis begini, saudara ya, karena kadang-kadang orang berpikir hidup itu kalau setting goal cuma setting studi buat anak-anak, pekerjaan buat bapak ibu. Tetapi hidup lebih daripada sekadar studi dan pekerjaan. Karena Tuhan, Dia Raja yang punya rencana yang jauh lebih indah bagi saudara dan saya. Maka pegang yang pertama ini ya. Yang lahir adalah Raja. Poin saya yang terakhir, yang kedua. Yang lahir bukan hanya Raja, tetapi di dalam Matius pasal 1 ayat 23, mari kita baca ayatnya sama-sama ya. Mari kita baca Matius 1 ayat 23. 1, 2, ya. Sesungguhnya anak darah yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Saudara, waktu saya renungkan ini ya, satu sisi kalau Dia Raja, Dia pegang kontrol atas hidup kita. Sisi lain kalau Dia Immanuel, berarti Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita bawa pulang dua nama ini ya. Dia Raja dan Dia Immanuel. Kita pulang merayakan Natal karena Sang Raja, Sang Immanuel ini. Yesus kembali ke surga, tetapi Dia mengutus Roh Kudus-Nya hadir bagi kita. Karena itu kalau saudara perhatikan, melalui Roh-Nya Yesus terus menyertai kita kemanapun kita pergi saat ini. Allah akan menyertai kita. Yesus tidak hanya akan beserta kita di saat-saat yang tenang dan aman, namun Ia akan tetap menyertai kita pada masa-masa sulit sekalipun. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu apa yang ada di 2023. Para pengamat ekonomi bilang apa? Resesi. Wah, banyak orang nggak tahu juga artinya apa. Bilang ikut-ikut juga ya. Kita mau resesi. Anak saya tahun depan menikah, kita mau resesi. Itu resepsi, Oma. Bukan salah ya. Kadang kita bahas pun aja ya, ikut bunyi begitu ya. Saudara, kita tidak tahu apa yang ada di depan, tapi satu hal yang pasti, Sang Raja, Sang Immanuel, Dia berjalan bersama kita. Ketika dilakukan survei, ini memang surveinya di luar negeri, ditanyakan 10 hal yang paling menjadi ketakutan generasi ini. Wah, pada jawab lah ya. Bapak Ibu, apa 3 teratas ketakutan manusia? Yang pertama, ternyata manusia takut masa depan. Nanti bagaimana ke depan? Bagaimana? Saudara, tidak salah kita berencana ya. Tapi jangan berusaha jadi Tuhan atas masa depan. Karena bukan saudara rajanya. Serahkan pada Raja yang sesungguhnya. Ketakutan kedua, ketakutan akan kegagalan. Siapa sih yang mau gagal? Tapi realitanya kegagalan bisa jadi bagian dari perjalanan hidup kita. Ada yang selalu bilang, wah kalau saya anak Tuhan tidak ada pergumulan. Wah, saudara, tak begitu janji Tuhan. Ketiga, nah ini lebih unik untuk generasi sekarang ya, takut kesepian. Lucu ya, punya teman 2.000, 3.000 di Facebook, di Instagram, tapi gue bete, gue lonely. Itu anak sekarang ya, maaf ya, gue butuh healing. Kadang-kadang saya tanya sama anak-anak itu ya, lu ke Indomaret aja bilang healing. Healing ke Indomaret, sorry sebut merek ya. Sakit apa? Mesti jelas dong sakitnya, baru healingnya kan. Gue butuh healing, kenapa lu sakit apa? Gak tahu, pokoknya butuh healing. Saudara, banyak orang tidak tahu apa yang dia butuhkan. Banyak orang anak muda generasi ini merasa kesepian. Dia lupa bahwa ada Immanuel yang menyertai.
Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, ingat baik-baik. Tuhan tidak pernah berjanji hidup tanpa pergumulan atau masalah. Saya sudah baca juga Alkitab bolak-balik, gak ada itu ya, kalau ikut aku tidak ada masalah, gak ada. Tapi apa yang Tuhan janji? Yang Tuhan janji, di tengah masalah, di tengah pergumulan, aku Immanuel, Tuhan hadir dan Tuhan berjalan bersama kita. Kadang-kadang masalahnya selesai, kadang nggak selesai. Betul kan? Lalu apa yang selesai dong? Kehadiran Tuhan menghibur kita. Sometimes Tuhan tidak ubah situasinya, tapi Tuhan ubah Bapak, Ibu, dan saya. Betul? Ketika menghadapi orang tua, papa saya almarhum waktu dia mulai demensia, saudara, itu ya kita berdoa, kita kasih obat segala macam, tapi ya tetap aja demensia ya, dia lupa. Papa saya tetap demensia. Tapi yang berubah kami, anak-anak, mama saya, berubah untuk lebih sabar. Banyak kali Tuhan tidak ubah situasinya, saudara. Kadang-kadang kita mintanya situasinya yang berubah ya. Mungkin ya Bapak Ibu harus mengubah diri. Tuhan, diabetes, Tuhan gimana? Angkat diabetes ini supaya bisa makan coklat banyak. Ini mau Natal, nastar gitu ya. Bapak Ibu tahan mulut. Itu kuncinya gitu ya. Bukan diabetesnya yang diangkat begitu, seringkali Tuhan izinkan tetap diabetes supaya nggak rakus. Ya, belajar untuk membatasi diri. Kita hidup ada limitnya, saudara. Apa artinya Tuhan berjalan? Ketika Tuhan berjalan bersama kita, itu tema kita ya. Seringkali tidak semuanya mulus, tapi kita bisa dapat kekuatan untuk melangkah karena Dia bersama kita. Life is a journey with Jesus. Hidup itu perjalanan bersama Yesus. Apa indahnya hidup? Hidup itu indah bukan karena tidak ada pergumulan. Hidup itu indah karena di tengah pergumulan ada Sang Raja Immanuel yang berjalan bersama kita. Ya, saudara, tema kita bawa pulang ya. Dua hal saya ingatkan hari ini. Siapa Yesus? Dia Sang Raja, Dia Sang Immanuel, the King with us. Harus berbeda. Kita mesti beda dengan dunia. Kalau dunia orang-orang tidak punya pengharapan, tidak tahu mau kemana kehidupan, kita beda. Nanti kalau yang anak-anak siswa ya, adik-adik, cara belajarmu berbeda. Karena ada Tuhan berjalan bersama kamu. Jangan cepat menyerah. Ini penyakit generasi ini. Maunya empang, enak dan gampang. Belajar pun mau sistem ekonomi. Karena saya bingung gitu ya. Pak Alex, bagaimana belajar sesedikit-sedikitnya nilai setinggi-tingginya? Gimana caranya ya? Nah, lebih parah lagi dibawa ke dalam aplikasi spiritual. Bagaimana Kak? Baca Alkitab sedikit tapi memahami banyak. Gimana cara? Tuhan menolong kita juga bingung. Oh, dan kita rebus aja Alkitab, kita minum airnya. Sakit perut kamu. Ayo, kita tahu Yesus berjalan, itu tidak meniadakan pergumulan, tidak meniadakan kerja keras. Jangan apa-apa nyerah, jangan. Ya. Nah, buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang bersama Tuhan di dalam pekerjaan, bos kadang-kadang nggak ganti ya. Kadang-kadang gitu ya, banyak orang bosnya, cerewet, bos gua gini. Sekarang yang berubah adalah saudara jangan gosipin, tapi doain. Itu kan perubahan. Tuhan, puji Tuhan, masih Dia bos saya, supaya saya lebih sabar. Seringkali belum tentu situasinya berubah, tapi saudara, Tuhan mengubah saudara. Kalau saudara bergaul, maka cara bergaul saudara pun kiranya menunjukkan perbedaan. Karena Tuhan hadir bersama kita. Kadang-kadang gak mudah ya. Gereja pun jadi tempat yang tidak mudah buat bergaul. Ada geng-geng. Ini kelompok ini kelompok itu. Kadang-kadang ini sama itu gak mau gabung gitu ya. Wah, kelihatan sekali bedanya. Oh, kami gak selevel. Emangnya ini lagi les Inggris satu level. Tapi itu realitanya ya. Pergaulan kita menunjukkan Tuhan hadir. Yang sedang pacaran adik-adik ya. Nah ini true love waits. Cinta sejati itu tunggu.
Ini ada kalimat kecil di bawahnya, save it until marriage. Tunggu menikah ya, jangan coba-coba sebelum marriage ya. Jangan buka kado sebelum ulang tahun. Dan akhirnya nanti hidup rumah tangga kita juga beda. Karena ada Tuhan yang berjalan bersama kita. Saudara, Natal kita rayakan karena Yesus Sang Raja, Yesus Sang Immanuel, Dia hadir berjalan bersama kita. Saya tutup dengan sebuah kesaksian beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu waktu pimpin Natal, lalu MC-nya bilang gini, saudara ya, sesudah mau selesai Natalnya, sudah selesai semua doa penutup, tiba-tiba MC-nya bilang begini, baik saudara, kita sampai pada acara puncak kita malam hari ini. Apa acara puncaknya? Saya pikir gitu ya, itu makan malam bersama. Ya ampun, bukan khotbah gua puncaknya, makan malamnya puncaknya. Oh gitu ya. Akhirnya jadi kayak perenungan buat saya ya. Apa sih yang orang siapkan waktu Natal? Waktu Natal apa sih yang paling kita siapkan? Lagunya sudah jelas. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di mana sambutnya? Di hatimu, terimalah. Itu yang harus terjadi. Kalau Natal puncaknya fokusnya makanan, ini perlu ya Pak Pendeta ya. Ganti DP lagu kata orang Manado. Hai dunia gembiralah dan sambut makanan. Di perutmu terimalah makanan yang banyak, makanan yang banyak. Kalau Natal hanya bawa perubahan berat badan, kita sudah salah fokus. Ya. Tapi Natal, saya tutup dengan slide ini ya. Natal bukan sekadar perayaan, tapi kiranya Natal adalah perubahan. Kita yang takut, kita sekarang bersama Tuhan, Dia berjalan bersama kita. Kita masuk ke tahun baru dengan pengharapan. Kita yang kecewa, banyak pergumulan. Tentu pergumulan mungkin masih ada, tapi sekarang kita punya sikap yang berbeda menghadapinya. Itulah semangat dari Natal. Kenapa? Karena Sang Raja Immanuel berjalan bersama kita. Selamat Natal, Desember 2022. Selamat memasuki tahun rahmat Tuhan, tahun 2023. Ingatlah Sang Raja Immanuel bersama saudara dan saya. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk diri-Mu yang lahir ke dalam dunia ini, memberikan kepada kami kepastian, keberanian menghadapi kehidupan di tengah-tengah berbagai pergumulan. Terima kasih karena bukan kami rajanya, tapi Engkau rajanya. Engkau mengatur segala sesuatu, Engkau yang mengatur seluruh kehidupan kami. Dan kami bersyukur, kami disertai, dipimpin langkah demi langkah. Seringkali kami bahkan belum tahu apa yang ada di depan sana. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan hadir dan bersama kami. Kiranya kami buka hati kami, benar-benar menyambut Yesus lahir di hati kami. Itulah juga yang kami nyanyikan tadi sebelum firman. Natal tak berarti tanpa Yesus lahir di hati kami. Biarlah kami menyambut-Mu dan kami menikmati hidup di dalam Engkau. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkati ibadah Natal kami selanjutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.